channel YouTube Mas dan Ember. Istri Nabi Lut yang diazab Allah. Nabi Lut alaihissalam berhijrah bersama pamannya, Nabi Ibrahim, menuju Mesir. Keduanya tinggal di sana beberapa lama, lalu kembali ke Palestina. Di tengah perjalanan menuju Palestina, Nabi Lut meminta izin kepada Nabi Ibrahim untuk pergi dan tinggal ke negeri Sadum atau Sodom. Selanjutnya Nabi Lut menikah di kota itu. Kota Sodom merupakan salah satu kota di Yordania. Penduduk kota ini memiliki akhlak sangat buruk. Mereka terjangkit perilaku seks, menyimpang dan homoseksual. Para lelaki menyalurkan nafsu seks dengan sesama laki-laki, perempuan dengan perempuan. Perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh kaum sebelum mereka. Perbuatan itu merajalela di kota Sodom. Seorang pendatang tidak akan selamat dari gangguan penduduk Sodom. Apabila pendatang itu adalah seorang perempuan, para wanita akan mengganggunya. Apabila pendatang itu adalah seorang lelaki tampan, para lelaki di kota Sodom akan memperebutkannya. Demikianlah penduduk kota Sodom yang memiliki akhlak sangat buruk. Nabi Lut diutus oleh Allah untuk menyadarkan kaum Sodom. Nabi Lut diperintahkan menyampaikan risolenia kepada kaumnya itu berkata, Nabi Lut kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan tercela itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini? Sebelummu kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu, bukan kepada wanita. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Al-A'raf 80 sampai 81. Mendengar seruan Nabi Lut, rakyat Sodom merasa terusik. Mereka berupaya menghentikan seruan itu. Mereka terus berpikir dan mencari jalan bagaimana agar sang Nabi berhenti berdakwah. Ketika sebagian kaum Lut tengah duduk berpikir, tiba-tiba datang seorang perempuan tua menghampiri mereka. Akan kutunjukkan kepada kalian suatu cara yang dapat menghalangi seruan Lut, ujar perempuan tua itu. Bagaimana caranya? Sambut mereka penuh harap. Tidak akan kukatakan hal itu, kecuali aku mendapat sekeping perak sebagai upahnya, sahut si perempuan tua terkekeh. Salah seorang dari mereka menyerahkan sekeping perak kepada perempuan tua itu. Kalian dapat membatalkan seruan Lut melalui istrinya, kata perempuan itu usai menerima koin perak tersebut. Bagaimana caranya? Tanya mereka serentak. Kalian harus bekerja sama dengan istri Lut untuk menghentikan seruannya kepada kalian. Dengan kesal, salah seorang di antara mereka berteriak, kami tidak ada urusan dengan istri Lut. Dengan wajah marah, perempuan tua itu kembali berkata, aku lebih mengerti hal itu daripada kalian. Kalau begitu, salah seorang yang lain. Apa peranan istri Lut dalam hal ini? Dengar, baik-baik. Peranan istri Lut sama seperti perananku bagi kalian sekarang ini, jawab wanita tua itu. Jadi, apakah kamu berharap agar istri Lut dapat menunjukkan kami siapa orang-orang yang dapat memenuhi keinginan kami, sebagaimana yang engkau lakukan kini? Tanya salah seorang dari mereka. Dengan kedua mata berbinar-binar, perempuan tua itu berlalu sambil bergumam, Ja! Ketika itu, istri Nabi Lut sedang menyelesaikan sebagian pekerjaannya. Terdengar pintu rumahnya diketuk orang. Segera ia berlari, membukakan pintu. Seorang perempuan tua tiba-tiba berada di hadapannya. Dengan turga pogopo perempuan tua itu berkata, hai anakku, adakah seteguk air yang dapat menghilangkan dahaga yang kurasakan ini? Silakan masuk, jawab Wailah, istri Nabi Lut. Dengan ramah, akan kuambilkan air untukmu, ujarnya. Lalu ia masuk ke dapur. Perempuan tua itu duduk menunggu. Tak lama Wailah kembali dengan membawa gelas yang penuh berisi air. Dengan lahap, perempuan tua itu meneguk habis air itu. Kemudian wanita tua itu menanyakan tentang istri Nabi Lut. Kami hidup bersama suamiku, Lut namanya, dan dua anak perempuanku.
Jawab! Wailah ketika perempuan tua itu menanyakan tentang dirinya. Mata perempuan itu menelisik sekeliling rumah yang kecil itu. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya, seakan-akan prihatin akan apa yang dilihatnya. Dengan wajah yang memperlihatkan kesedihan, perempuan tua itu berkata, "Aduhai, apakah kesengsaraan menimpamu, anakku? Aku tidak sengsara, bahkan rumah ini cukup bagi kami. Dan aku mempunyai suami yang memberiku makan dan minum bersama kedua putriku." Jawab, Wailah! Perempuan tua itu lebih mendekat kepada istri Nabi Luz sambil berkata, "Dapatkah ruangan seperti ini disebut rumah? Dapatkah yang engkau teguk dan engkau rasakan ini disebut makanan atau minuman?" Wailah tertegun mendengar ucapan perempuan tua itu. Dengan penuh keheranan, ia kemudian bertanya, "Kalau begitu, apa yang selama ini kumakan dan kuminum?" Cepat-cepat perempuan tua itu berkata, "Panggillah aku dengan sebutan ibu. Bukankah kedudukanku seperti ibu saudaramu?" Kemudian ia berbicara lagi, "Sesungguhnya semua ini adalah kemiskinan dan kesengsaraan, hidup yang membawa kemalangan bagimu. Hai anakku, mengapa kamu tidak masuk ke rumah orang-orang kaya di antara kaummu? Tidakkah kamu melihat kehidupan mereka yang penuh kemegahan, kesenangan, dan kenikmatan? Kamu berparas cantik, hai anakku. Tidak layak kamu membiarkan kecantikanmu itu dalam kemiskinan hina begini. Tidakkah kamu sadari bahwa kamu tidak mempunyai anak lelaki yang dapat bekerja untuk memberimu makan kelak apabila suamimu meninggal dunia?" Tutur perempuan tua itu. Wailah mendengarkan dengan seksama semua ucapan perempuan tua itu. Ya, ucapan itu telah membuatnya terlena. Sesekali ia perhatikan perempuan tua yang semakin mengeraskan suaranya dengan penuh nada kesedihan dan kedukaan. Dalam lamunannya itu, tiba-tiba Wailah merasakan pelukan perempuan tua itu di bahunya. Wailah memandang perempuan tua itu sembari berusaha meneliti kalimat-kalimat yang baru. Didengarnya, tetapi si perempuan tua tidak memberinya kesempatan untuk berpikir. Ia terus saja bicara. "Hei anakku, apakah yang dikerjakan suamimu? Bagaimana hubungannya dengan penduduk negeri Sodom dan kampung-kampung kecil di sekelilingnya? Sesungguhnya orang-orang di sini menginginkan sesuatu yang dapat menyenangkan hati mereka sesuai dengan yang mereka kehendaki, dan sesuatu yang dicarinya itu dapat menjadi sumber penghasilan dan kekayaan bagi orang yang mau membantu mereka. Lihatlah, hai anakku, kepingen-kepingen emas dan perak ini," ujarnya. Kemudian sembari menunjukkan koin emas dan perak kepada Wailah. "Sesungguhnya emas dan perak bagiku adalah barang yang mudah kuperoleh." Lanjutnya, "Belum lagi," Wailah bertanya. Perempuan tua itu menjelaskan, "Aku menunjukkan kepada kaumku beberapa lelaki berwajah cantik yang datang dari kota, sedangkan kamu di rumahmu sering datang beberapa pemuda dan remaja lelaki kepada suamimu. Ya, suamimu yang seruannya diperolok-olok oleh kaum kita," ujarnya lagi. Perempuan tua itu lalu menawari pekerjaan itu kepada Wailah. "Pekerjaan semacam ini sebenarnya tidak memberatkan kamu. Suruhlah salah seorang putrimu menemui sekelompok kaum kita dan beritahu mereka akan adanya lelaki tampan di rumahmu. Dengan demikian, engkau akan memperoleh emas atau perak sebagai hadiahnya. Setiap kali engkau kerjakan itu, dengan itu engkau bersama putri-putrimu dapat merasakan kenikmatan sesuai dengan apa yang kalian kehendaki." Perempuan tua itu lalu meletakkan 2 keping perak di tangan Wailah. Sembari berpamitan, istri Nabi Luz duduk sembari merenungkan peristiwa yang baru saja terjadi itu. Ia seperti bingung sehingga berputar-putar di sekitar rumahnya. Suara perempuan tua itu masih terngiang-ngiang di telinganya, sementara di tangannya terselip 2 keping perak. Wailah dibayangi keraguan. Apakah sebaiknya ia terima saja saran perempuan tua itu? Tetapi, apa yang akan dikatakan orang nanti tentang dirinya jika hal itu ia lakukan?
bahwa istri seorang yang mengaku sebagai Rasul Allah dan menyerukan kebajikan ternyata menolong kaumnya dalam melakukan kebatilan. Tiba-tiba datang suara yang membisikkan ke telinganya. Perempuan tua itu telah menasihatimu. Ia tidak mengharapkan sesuatu kecuali kebaikan dan kebahagiaan bagimu. Kamu tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh kaummu dan lagi pekerjaan yang disarankan perempuan tua itu. Sangat mudah. Kamu hanya memberitahu mereka tentang kedatangan tamu-tamu suamimu. Tiba-tiba, tanpa ragu-ragu, Wailah berkata, "Baiklah, kuterima." Nabi Lut tanpa bosan menyerukan kebenaran ilahi sesuai dengan perintah Allah kepadanya. Hasilnya adalah perlawanan penduduk Sodom. Ini yang membuat Nabi Lut sedih. Betapa kaumnya tidak mau menerima kebenaran dan tidak menghendaki diri mereka bersih dari perangai yang hina itu. Hari demi hari berlalu. Setiap istri Nabi Lut melihat beberapa lelaki yang datang ke rumahnya, ia segera memberitahu kaumnya tentang hal itu. Dan setiap kali berita yang dibawanya sampai kepada kaumnya, si perempuan tua datang kepadanya dengan membawa sepotong perak seraya berkata, "Jika engkau selalu menolong kami, niscaya engkau akan dapatkan terus sekeping perak, sementara suamimu tidak dapat menyeru kepadanya." Sementara itu, seruan Nabi Lut kepada kaumnya tidak menambah apa-apa kecuali perlawanan dan kesombongan. Mereka tetap selalu berpaling dari ajakan suci itu. Bahkan mereka terus-menerus melakukan perbuatan keji tatkala Nabi Lut memperingatkan akan datangnya siksa Allah atas mereka apabila mereka tidak mau berhenti dari kesesatannya. Mereka malah menentang Nabi Lut dengan berkata, "Datangkanlah kepada kami azab dari Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Maka Nabi Lut pun memohon kepada Allah agar Allah menolongnya dari kaumnya. Nabi Lut berdoa, "Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Al-Ankabut 30. Allah memperkenankan doa Nabi Lut dan mengutus malaikat Jibril untuk membinasakan mereka. Malaikat Jibril datang ke negeri Sodom dengan menyerupai dua orang lelaki yang tampan. Dia Lut merasa susah dan sempit dadanya karena kedatangan mereka dan ia berkata, "Ini adalah hari yang amat sulit, Hudo 70." Nabi Lut cemas memikirkan apa yang bakal diperbuat kaumnya jika mereka mengetahui rumahnya kedatangan tamu lelaki yang berwajah tampan. Bagaimana ia dapat mempertahankan dan memelihara mereka dari kemungkaran kaumnya? Bukankah tidak ada yang mengetahui kedatangan mereka, kecuali dia sendiri dan kedua putrinya? Sebaliknya, kedatangan kedua tamu Nabi Lut itu merupakan kesempatan bagi istrinya untuk menambah kepingen-kepingen perak yang biasa ia peroleh dari si wanita tua sekarang. Ia harus mengutus seseorang kepada kaumnya untuk memberitahu mereka. Tetapi kedua putrinya sedang sibuk menyiapkan hidangan bagi kedua tamu ayahnya atas perintah Nabi Lut. Karena keinginannya yang mendesak, istri Nabi Lut akhirnya memberi isyarat kepada salah seorang putrinya untuk mendekat. Kemudian ia membisikkan beberapa kalimat ke telinga anak perempuannya itu. Sesaat kemudian, sang putri segera keluar rumah untuk memberitahu kaumnya sebagaimana biasa. Di tengah-tengah kerumunan orang ramai, Nabi Lut melihat seorang perempuan tua yang melambaikan tangan sambil mengisyaratkan panggilan kepadanya. Segera, ia mendekati perempuan itu dan memberitahu tentang dua lelaki tampan yang datang ke rumahnya. Perempuan tua itu kemudian menyuruh ia cepat pulang. Sementara kelompok lelaki menghampiri seraya bertanya, "Apakah yang terjadi? Apakah ada berita baru?" Wajah si perempuan tua menampakkan senyum tipuan sambil berkata, "Kali ini tidak kurang dari 4 potong emas. Harus kuterima." Dengan bersemangat kaumnya bertanya, "Apakah yang terjadi? Apakah ada yang istimewa?" Perempuan itu berkata kepada mereka, "Kalian akan memperoleh apa yang kalian kehendaki,
yaitu dua orang lelaki tampan. Dengan bernafsu, mereka bertanya di mana mereka. Di mana lelaki tampan itu? Berikan harta kepadaku terlebih dahulu, barulah kuberitahu. Kalian, katanya. Sebagian dari mereka menyahut, wahai wanita tua, engkau yang tamak tidak pernah kenyang. Dan sebagian yang lain berkata, inilah harta untukmu. Tetapi cepat katakan, di mana lelaki tampan itu? Setelah tangannya menggenggam emas, berkatalah perempuan tua itu kepada mereka, mereka ada di rumah Luz. Hampir-hampir kaumnya tidak mendengar ucapan perempuan tua itu dengan jelas. Tetapi sesaat kemudian, mereka berlomba-lomba untuk segera datang ke rumah Nabi Luz. Sesampainya mereka di sana, didapati pintu rumah Nabi Luz tertutup. Segeralah mereka mengetuk keras sambil berteriak, bukakan, Luz, bukalah pintu-pintumu. Kalau tidak, kami terpaksa akan mendobrak. Istri Nabi Luz mencoba menemui suaminya, yang ternyata telah meninggalkan kedua tamunya di dalam kamar. Sementara ia sendiri mendekati pintu rumahnya yang tertutup dan memisahkan dia dengan sekumpulan kaumnya. Istri Nabi Luz mengintai dari balik tirai, hatinya melonjak kegirangan. Sebentar lagi ia bakal memperoleh sepotong perak dari si perempuan tua, sesuai dengan kebiasaan yang telah berlangsung selama ini. Bahkan di samping itu, tanpa diketahuinya, ia mungkin bakal memperoleh pula sepotong emas sebagai bonus. Teriakan kaum Nabi Luz bertambah keras dan garang. Mereka tak sabar dan ingin mendobrak pintu agar dapat masuk dan menemui tamu-tamu Nabi Luz. Nabi Luz berdiri terpaku. Hanya pintu yang memisahkannya dari kaum durjana itu. Sesaat kemudian, Nabi Luz berkata kepada mereka demi menenangkan keadaan. Hai kaumku, inilah puteri-puteriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku di hadapan tamuku. Tidak adakah di antaramu seorang yang dapat membedakan baik dan buruk? Nabi Luz kemudian kembali menegaskan permohonannya kepada kaumnya itu. Sedangkan istrinya mengintip tidak jauh dari situ. Nabi Luz menawarkan kepada mereka untuk mengawini puteri-puterinya. Tetapi dengan serentak mereka menjawab, sesungguhnya engkau telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu. Dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Sampai di sini, dialog antara Nabi Luz dan kaumnya terputus. Nabi Luz kemudian berpikir, apakah yang akan ia lakukan jika kaumnya mendobrak pintu rumahnya dan masuk untuk melampiaskan nafsu setannya kepada dua orang tamunya. Ia berdiri kebingungan. Tiba-tiba tamu Nabi Luz berkata kepadanya, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak dapat mengganggu engkau, berkata utusan-utusan Allah itu kepada Nabi Luz. Bukakan pintu dan tinggalkan kami bersama mereka. Maka Nabi Luz pun membuka pintu rumahnya. Istri Nabi Luz merasa cemas tatkala melihat serombongan kaumnya menyerbu masuk dengan penuh kegilaan dan segera menuju ke arah tamu-tamu Nabi Luz. Ketika itulah malaikat Jibril mengembangkan kedua sayapnya dan memukul orang-orang durjana itu. Akhirnya mata mereka tanpa kecuali buta seketika. Dengan berteriak kesakitan, mereka SIMUA.lah mengganda penjindap dan bingung kemana mereka harus berjalan. Bertanyalah Nabi Luz kepada malaikat Jibril, apakah kaumku akan dibinasakan saat ini juga? Malaikat Jibril memberitahu bahwa azab akan ditimpakan kepada kaum Nabi Luz pada waktu subuh nanti. Malaikat Jibril memerintahkan Nabi Luz agar pergi dengan membawa keluarganya pada akhir malam nanti. Semua keluarga Nabi Luz pada malam itu pergi bersamanya keluar kota. Kecuali Wailah, istrinya itu bukan lagi termasuk keluarganya yang beriman kepada risalah Allah yang dibawanya. Sebaliknya, istri Nabi Luz justru telah membantu orang-orang yang berbuat kerusakan dan ia harus menerima akibatnya. Maka turunlah azab atas dirinya bersama semua kaum Nabi Luz
yang ingkar, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran. Maka, tatkala datang azab kami balikkan kota itu, dan kami turunkan di atasnya hujan batu, seperti tanah liat dibakar bertubi-tubi, diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Maha benar Allah, lagi Maha Agung. Wailah telah melakukan kesalahan besar. Dia berpihak kepada kaum Sodom dan mengkhianati suaminya sendiri. Tak lama kemudian, Allah pun mengabarkan hal itu dan menurunkan azab kepada negeri Sodom dengan azab yang dahsyat. Istri Nabi Lut pun binasa bersama kaum Sodom. Apakah di antara kita ada yang menjadi pewaris sikap istri Nabi Lut yang durhaka? Semoga saja tidak. Istri Nabi Lut tergoda dengan gelimang harta. Ia melakukan pembiaran terhadap perilaku keji dan dosa. Kemudian cenderung menutup mata dan tidak mau tahu dengan keadaan sekitar. Ketahuilah, keburukan yang dianggap biasa akan menjadi hal biasa dan tidak dianggap berdosa. Kalau istri Nabi saja diazab oleh Allah, bagaimana dengan kita yang banyak dosa ini? Semoga Allah melindungi kita dari azabnya dan melimpahkan rahmat kepada kita semua. Wallahu a'lam. Itulah kisah istri Nabi Lut yang diazab Allah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen